Setelah disebut-sebut memiliki andil dalam perkara dugaan pencaplokan lahan milik pengusaha di Gili Trawangan, pemerintah daerah Lombok Utara melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD mulai angkat bicara. Menurutnya, Pemda Lombok Utara bekerja sama dengan badan usaha milik Desa Gili Indah dalam pengelolaan aset yang telah diserah terimakan sudah sesuai dengan peraturan. Sehingga, manakala ada pihak yang merasa dirugikan dan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, maka sebaiknya para pihak meminta penjelasan BPPW yang telah menyerah terimakan aset yang ada di areal publik di Gili Trawangan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah angkat bicara menyangkut persoalan aset di Sunset Point, Gili Trawangan. Diungkapkan Kepala BKAD KLU Sahabudin pada Rabu 13 Agustus 2025 kemarin, membenarkan jika lahan yang tengah diklaim milik pengusaha itu bukan merupakan aset daerah. Pihaknya telah memerintahkan kepada bidang aset untuk berkoordinasi langsung ke BPPW terhadap aset tersebut. Sebab, fisik bangunan area yang dibangun melalui anggaran dari pusat pada tahun 2021 itu sudah diserah terimakan ke Pemda Lombok Utara. Ini kan? Iya. SPM. Dan setelah setelah selesai itu diserahkan ke Pemda. Artinya lahan ketika itu kan sebenarnya itu kan bukan milik Pemda Lombok Utara itu kan? Iya. Artinya kan ini masih karena di ini kan sepadan pantai, tentunya dia milik negara lah lahan. Nah itulah yang saya konfirmasi ke teman-teman di bidang aset. Ada enggak waktu itu apa dasar teman-teman BPPW itu untuk melaksanakan itu kan? Sudah ada enggak? Nah, apalagi ini kan bukan aset Pemda, bukan aset Pemda Lombok Utara. Ternyata waktu itu mereka sudah minta Pemda untuk penyediaan lahan katanya kan, ketersediaan lahan. Nah, terus waktu itu ada enggak anaknya? Nah ternyata ada. Nah siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan itu kan untuk lahan itu kan. Iya. Nah itu teman-teman aset ini masih nelusuri ini. Nah siapa yang menerbitkan itu kan? Itulah informasi awal. Karena saya juga tidak terlalu Selanjutnya, Sahabudin menjelaskan jika area Sunset Point yang kini dikelola oleh Dinas Pariwisata sudah disewakan ke pihak BUMDes Gili Indah. Pihak BUMDes diketahui melakukan pembangunan di sejumlah objek yang kini diklaim sebagai lahan hak milik oleh salah seorang pengusaha. Sahabudin menilai pihaknya tengah melakukan cross-check menyangkut status lahan sebelum pembangunan. Ada klaim kan, ya, ada klaim lahan dari teman-teman di situ lah gitu. Kita memang salah satunya Pak Made Ramli ya. Nah, waktu itu oleh masyarakat katanya karena itu kan dikerjakan sama BPPW itu oleh Made Ramli setujulah, hanya sebatas jalan itu saja sih katanya. Setuju dalam arti? Untuk menggunakan itu. Setuju ya. Tapi sedikit sih katanya. Cuma 10 meteran. Iya. Setuju jika lahannya dibangun gitu? Ya dipakai lah gitu kan. Itulah namanya. Nah, yang untuk ceritanya itu ya masyarakat setempat sebenarnya kan. Tapi setelah jadi ini proyek ini diserahkan ke Pemda ya, untuk pengelolaannya segala macam. Ke Pemda ya. Lebih lanjut, Sahabudin mengatakan berdasarkan keterangan warga setempat pada saat sebelum pembangunan, pengusaha yang melakukan gugatan justru setuju lahannya digunakan untuk pembangunan sebatas jalan yang kira-kira sekitar 10 meter. Sementara untuk perjanjian kerjasama dengan BUMDes Gili Indah merupakan solusi untuk menjaga, mengamankan aset tersebut karena di satu sisi, Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk memanfaatkan dan mengelola aset tentu memiliki sumber daya yang terbatas. Ini kan sudah diserahkan ke Pemda, artinya kalau sudah diserahkan kan
Pemda memiliki kewajiban untuk memelihara, mengamankan, ya. Dan oleh Pemda dan dalam hal ini pengelola menyerahkan pemeliharaan, pengamanan juga ya mungkin termasuk pemanfaatannya lah itu ke pengguna barangnya. Pengguna barang tentunya yang terkait adalah dinas pariwisata. Tapi konon infonya disewakan oleh Pemda. Nah inilah yang kerjasama sama BUMDes itu. Ya. Karena gimana pun juga dalam kaitannya untuk pemeliharaan segala kan, pengamanan itu tentu Pemda dalam hal ini kan dinas pariwisata, karena SDM terbatas, anggaran terbatas, ya tentu tidak bisa maksimal lah untuk memelihara, termasuk menjaganya, mengamankan itu kan aset itu. Ya itu salah satu mungkin solusi yang dipertimbangkan adalah dengan bekerjasama dengan BUMDes. Apalagi waktu itu kan teman-teman desa, termasuk desa Gili Indah, termasuk tentunya BUMDes, mungkin waktu itu kan seringlah mendatangi dinas pariwisata. Sementara itu dihubungi via telepon seluler Kepala Desa Gili Indah Wardana yang dikonfirmasi mengaku pihak BUMDes dalam melakukan pembangunan di area Sunset Point selalu berdasarkan izin atau sepengetahuan Pemda. Demikian pula dengan pemanfaatan aset di sana. Namun, ketika ada persoalan yang muncul, ia menilai itu menjadi persoalan pemerintah daerah, bukan badan usaha milik desanya. Di Pemda begitu ya? Nah, setiap di surat perjanjian itu kontrak itu, setiap apa yang mau dibuat sama BUMDes itu kan dilapor dulu ke Pemda atas persetujuan Pemda. Oh iya, terus Pemda menuding bahwa teman-teman BUMDes membangun di luar kesepakatan. Ini memang arah merombok-rombok sana kiri kanan teman-teman itu. Apa begitu kayak kios enggak 2 bulan loh ya. Berarti jangan Kan sampai setiap apa yang mau Pemda ini mengkambing apa yang hitamkan mau BUMDes ini dibangun, Pak. apapun jenisnya Kades. gitu kan. Semua diusulkan harus melalui persetujuan lewat Pemda. Kan usulan-usulan itu mana yang dibolehkan, itu yang nggak, saya kalau nggak salah kemarin itu enggak pada meling, karena kan itu kan kayu sih menga cuman pondasinya doang yang semen sang iya pun masalah hanga. Ya intinya ini kan pertama juga areal publik lah, jadi bisa digunakan untuk siapapun. Hanya saja kebetulan BUMDes menyewa ke Pemda. Karena aset di SPNU udah diserahkan ke Pemda. Ya artinya seharusnya. Sementara itu Harsat, salah seorang warga Gili yang turut mengetahui proses pembangunan areal publik di depan Sunset Point Gili Trawangan itu bertutur jika permasalahan tersebut telah lama selesai. Dia pun memastikan jika keluhan pemilik lahan yang ada di sekitar areal publik yang kini diperkarakan itu telah clear and clean sebelum proses pembangunan beberapa fasilitas di areal tersebut dibangun. Ya, saya rasa kan itu udah berproses sekian lama ya, jadi disepakati bahwa lokasi publik itu dimanfaatkan oleh BUMDes untuk dikelola. Jadi sebagai PADes dan pihak Pemda KLU juga sudah bekerjasama dengan BUMDes untuk pengelolaan lahan tersebut. Karena penyerahan dari KSPN itu diserahkan ke Pemda KLU, jadi disuakelolakan ke BUMDes untuk sumber PADes. Ada beberapa pihak yang menuntut bahwa memiliki lahan tersebut ya itu urusan yang masih sedang diproses. Tapi sejauh pembangunan di awal memang ada beberapa pihak yang komplain terkait dengan proyek tersebut, tapi sudah diselesaikan secara musyawarah waktu itu, dan acaranya mungkin pihak PU KLU yang pegang, makanya pembangunannya selesai sampai sekarang. Gitu. Diketahui bahwa persoalan aset di Sunset Point muncul lantaran ada laporan dari salah satu pengusaha ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait dugaan penggergahan. Sejumlah pejabat Pemda KLU telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Selain rest area, di lokasi itu juga terdapat helipad yang disebut ikut masuk dalam objek pengelolaan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan badan usaha milik desa Gili Indah. Dan sebagai penutup statement,
Sahabudin memastikan pihaknya telah berjalan on the track dan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penata usahaan aset daerah. Sementara untuk aset yang dimanfaatkan oleh OPD terkait, pihaknya menghimbau agar OPD tersebut memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sesuai tupoksinya BKD kan, kita kan dalam hal ini atas penata usahaan gitu kan secara umum aset-aset Kabupaten Lombok Utara gitu kan, terutama yang tentunya yang tidak digunakan oleh OPD selaku pengguna barang. Sementara ketika itu tidak digunakan yang digunakan misalnya kayak gedung yang ada dalam penguasaan mereka ya tentu menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Sementara kalau yang itu penguasaannya oleh Pemda, maka di BKD lah penata usahaan maupun yang hal yang lain termasuk adalah pengamanan administrasi maupun legalitasnya. Tadi terkait dengan misalnya tanah-tanah Pemda ya mungkin yang tidak digunakan untuk pelayanan publik dan sebagainya, dalam hal ini tentunya yang dimanfaatkan oleh teman-teman OPD ya tentu menjadi ranahnya BKD yang mengelola. Dan selama ini tanah-tanah Pemda yang ketika itu tidak digunakan maka perlakuannya adalah ada yang disewakan seperti itu. Untuk saat ini pencatatan pendataan dari tanah-tanah aset kita itu seperti apa, Pak? Kalau tanah Pemda itu pendataannya ada di sini. Apakah itu sudah 100% terdata dan bersertifikat atas nama? Ya, ada yang belum bersertifikat. Kalau terdata sudah semua, tapi tentunya ada yang belum bersertifikat. Persentasinya yang belum bersertifikat ini? Yang belum bersertifikat mungkin hanya belasan persen, sekitar 15-an. Apa yang dilakukan BKAD untuk yang belum bersertifikat ini, Pak? Yang belum bersertifikat tentu kami berkoordinasi dengan teman-teman di BPN gitu kan, dan tentunya termasuk dengan pemilik-pemilik tanah yang ada di sekitar tanah Pemda itu untuk penerbitan dan rangka penerbitan sertifikat gitu kan. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Pengembalian Ada yang harus dikembalikan, ya kelihatan ya. tapi nggak banyak kan? Yang dan gedung dewan itu. Oh itu. Apa? Lahan itu statusnya milik negara? Milik negara sudah artinya. Tetap kan, ya, karena milik itu negara. kan ada di sempadan pantai dia kan. Jadi tidak masuk aset Tidak daerah, ada, Pak ya? Tidak ada. Dan tidak tercatat. Nah, tanah Pemda tidak ada di situ. Di situ. Lalu kemudian ketika si pengusaha mengklaim dasarnya apa? Pengusaha, ya mungkin ya termasuk SHM ya segala macam. SHM-nya mereka gitu kan. Kan mungkin ada batas-batasnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, informasi dari teman-teman waktu awal pembangunannya, kan teman-teman BPPW juga kan mau clear juga kan, bahwa yang bersangkutan juga ya artinya setuju. Seandainya lahan mereka itu termasuk dalam Bagian dari pembangunan.